Selamat siang, kembali lagi bersama kita hari ini. Saya nggak sendirian, tapi bersama bos besar KM5 Pedagang Motor. Nah, jadi di hari ini teman-teman semuanya, kita ceritanya cuma sekedar membantu teman kita untuk mempromosikan motor-motor yang ingin dijual beliau, karena beliau juga salah satu pedagang di daerah Palembang ini. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mencari motor second yang berkualitas dan mesin-mesin bagus, surat-surat lengkap, kalau masalah pajak dan negosiasi, kalian boleh kontak nomor di bawah ini nanti, atau nanti saya juga kasih Facebooknya di sini, Instagramnya juga di sini. Buat teman-teman silakan inbox atau kontak WA-nya di sini, nanti saya akan tulis di bawah atau di deskripsi. Udah berapa lama ini dagang motornya? Hampir 6 tahun, Pak. Hampir 6 tahun ya? Wow, lumayan juga ya. Iya. Nah, jadi kendala-kendala selama jual beli ini apa saja nih, Mas? Macam-macam, Pak. Macam-macam ya? Iya. Macam-macam yang dialami. Iya. Kadang mogok, kadang nggak masuk ke bengkel kan. Iya. Kadang dibalik lagi. Dibalik lagi yo, sering. Konsumen yang cerewet-cerewet sering. Iya. Kebanyakan nanya pajak, nak murah, Pak. Oh. Iya. Jadi nak murah, nak bagus pula ya. Nah, macet. Masuk pacar rumah. Iya. Ada juga yang ngerti kan. Ada yang ngerti, kalau dia ngerti pasti tidak bakal dibalik kan. Iya, benar. Oke teman-teman, jadi setiap pekerjaan tuh tidak ada yang mulus dan tidak ada yang lancar, pasti ada kendala dan trouble setiap urusan dan pekerjaan kita gitu. Pasti ada tanggung jawab, risiko. Jadi Mas Firman udah mulai dagang motor nih dari tahun berapa ini, Mas? Sekitar 2013. 2013, wow. Sekarang udah 2019, Iya, jadi 6 tahun. 6 tahunan, wow. Iya. Jadi sangat berkembang pesat. Untuk di awal karir seperti apa nih, Mas? Boleh diceritain sedikit? Dari pengalaman jual motor sendiri. Iya, betul. Pekerjaan dulu masih ngojek. Oh, masih ngojek. Awalnya ngojek. Iya. Jadi terinspirasi untuk jual beli gitu. Jual beli. Nah, terus siapa tahu nih teman-teman yang ingin mulai dagang di dunia jual beli motor. Untuk inspirasi mereka seperti apa nih, Mas? Kayak Mas kan untuk modal awal seperti apa? Apakah modal besar dulu, apa merintis dulu gitu? Merintis dulu, Pak. Dari sekitar 10 juta. Oh, dari sekitar modal 10 juta. Iya. Bisa berkembang seperti ini ya. Iya. Motornya banyak seperti ini, kalian boleh pilih dan tinggal pilih saja untuk di unit-unit motornya gitu. Nah, jadi selama 6 tahun apa saja sih pengalaman-pengalamannya, seperti mencari motor itu datang sendiri atau dicari gitu? Kadang dicari, Pak. Kadang dapat di Facebook dan OLX. Kadang sama-sama teman. Kadang dari makelar. Oh, kadang dari makelar. Iya. Yang penting kita bisa jual, piring kita masuk, ya diambil. Iya, betul betul. Iya. Jadi ngomong-ngomong, kalau dalam sehari itu bisa laku berapa sih? Bisa kasih bocorannya? Tergantung. Tergantung ya. Ya kadang 5, kadang pernah diambil pedagang sekayu sekitar 9 unit sehari. Oh, 9 unit. Wow. Iya. Kadang sepi-sepi, kadang 2 unit sehari. Jadi kalau lagi Kadang rezeki, kosongnya. kalau lagi rezeki rame juga ya itu. Ya, jadi buat ini inspirasi, kalau untuk dagang jangan takut sepi dan jangan takut rugi. Rezeki yang di atas yang ngatur. Karena beliau lebih pengalaman untuk dunia bisnis dagang motor gitu. Sejenak istirahat, minum sejenak, tapi bukan dari iklan, saya tutupin. Haus, bro. Oke, sekarang kita lanjut untuk di pertanyaan kepada Mas Firman. Dari awal dulu Mas Firman merintis sendiri. Iya. Sehingga sekarang punya karyawan. Iya, Pak. Sejak punya karyawan ini sangat membantu nggak sih gitu? Membantu, Pak. Membantu ya. Dari
ya gawe-gawean lah nyuci kan. Mm-mm. Nah, posting. Oh, jadi gawean karyawan mosting sama nyuci-nyuci Nyuci motor. yo, kadang ngambil motor di mana-mana kan. Oh, jadi buat karyawan Mas Firman cuman kerjaannya mosting di salah satu Iklan OLX. iklan OLX atau iklan Facebook Iya, ya, atau komunitas-komunitas gitu ya Mas. Nah, jadi kerjaannya sangat ringan sih, cuma nyuci motor. Kalau untuk mekanik di sini belum ada ya Mas ya? Belum ada, Pak. Belum ada gitu. Nah, jadi beliau ini nggak punya mekanik. Terkadang beliau juga kalau sempat dia ngantar motor ke bengkel kita Ya, juga, bengkel di Celentang. ke markas kita juga gitu kan. Nah, jadi ya kemungkinan besar kalau ketemu motor yang macet atau bermasalah, ya kita pasti insya Allah bisa bisa diselesaikan atau dibantu kita selesaikan gitu, dibenerin lah gitu maksudnya. Kendalanya kan. Nah, jadi untuk cita-citanya ke depannya apa saja nih Mas, kalau boleh tahu? Cita-cita yang mana Pak? Cita-cita untuk kedepannya sekarang kan jualannya di rumahan Iya, di kan, rumah. terus di parkiran rumah. Iya. Untuk kedepannya Mas Firman tuh pengennya seperti apa untuk memajukan usahanya gitu? Ya kalau ada rezeki kita buka showroom. Buka showroom. Cuman di sini lumayan lebih dari showroom kalau menurut saya. Untuk motornya yang laku sehari aja udah melebihi showroom kalau menurut saya, itu pendapat. Cuman kalau ya namanya pendapat kan beda-beda. Tergantung rezeki. Nah, jadi walaupun bengkel, Jual pedagang rumahan atau jual beli di rumah atau nyetoknya di rumah, jadi tetap semangat untuk memosting di dunia sosial gitu, media sosial. Oke. Untuk stok di hari ini ada motor apa aja nih Mas? Boleh disebutin satu-satu, yang hafal aja, yang nggak hafal juga nggak usah disebutin. Repus, Swift, Blade, Mioji, Jupiter Z, Mio M3, Speci, Wrecking, Astrea, motor Tiger ada. Oh, Tiger juga ada. Ya, Jupiter Z1 ada. Jadi yang paling murah nih harga berapa nih Mas? Sekitar 2,5 juta. 2,5 juta. Wow. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari motor untuk ke kebun, yang paling murah di sini ada, suratnya lengkap, walaupun mati pajak. Yang penting kan dokumentasinya lengkap itu. Hanya 2,5 juta. Hanya 2,5 juta. Yang paling mahal nih di motor apa nih Mas? Yang paling mahal untuk di hari ini? Di hari ini sekitar ada Wrecking Perdam. Oh, Wrecking Perdam. Oh, yang di dalam tadi. Ya, yang di ada dalam tadi, videonya, ya. saya akan masukin juga. Pajak hidup 2008. Itu buka sekitar harga 23 juta. 23 juta Wrecking Perdam yang ada di video ini. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mencari Wrecking Perdam yang harga 23 juta, bisa nego atau tidak? Nego, cuman negonya Nego tipis. berkeluarga lah. Nego tipis ya. Wrecking ada berapa unit nih Mas? Ada 4 unit. Ada 4 unit. Oh. Jadi yang buat pecinta raja atau? Nah, kalau mau yang ini minat silakan. Oh, ini. Wow, lumayan mulus ya Mas. Nah, jadi motor ini plat seri? Plat Jakarta. Plat Jakarta, seri Memang Jakarta. dibawa dari Jakarta nih. Oh, gitu. Tapi untuk spek mesin seperti ini Mas Bro. Iya. Udah dimodifikasi, terus catnya grafis. Kalau menurut saya sih lumayan, catnya rapi dan mesinnya Karbu juga. asli semua. Untuk mesin juga bagus, blok karbu asli. Listrikan normal. Oli samping masih jalan. Siap pakai lah menurut saya gitu. Jadi buat yang minat nanti hubungi saja di bawah. Dan harga motor Wrecking yang di belakang kita ini buka harga berapa nih Mas? 9 juta nego. 9 juta nego. Wow. Oke, nanti kalau buat teman-teman yang ingin tahu harganya, ini kita buka-bukaan, harganya 9 juta nego ya. Ya. Jadi kalian ingin nego silakan hubungi beliau di nomor di bawah ini tadi yang saya akan. Oke, sekarang kita
bertanya dulu pada karyawan Mas Firmannya dulu nih. Untuk pekerjaan di sini seperti apa nih, Mas Wawan ya, Mas Wawan. Benar kan Wawan Ya, ya? benar. Benar kan Wawan? Seperti apa nih pekerjaan di sini setelah dapat motor? Habis itu dicuci kan, dipasang les, dirapi-rapi lah untuk dijual lagi kan. Kalau untuk di mesin-mesin selalu bagus atau Kadang bagus, kadang tak benar ke. ya, jadi tidak selalu mulus ya? Tidak selalu mulus Ya, motor. kalau dapat Ya, mungkin itu saja untuk keterangan dari salah satu karyawan beliau. Terus untuk bekerja di sini sudah berapa lama ini? sekitar 8 bulan lah. 8 bulanan, wow. Tapi betah di sini. Betah asik di sini. Orangnya gimana nih? Baik. Baik. Ya, Terus lemak lah. lemah ya, oke. Jadi jadi enak orangnya, enjoy gitu kan, bisa diajak berteman walaupun bos gitu kan. Jadi antara bos sama karyawan tuh nggak ada bedanya. Sama Betul kan? aja. Betul kan? Ya betul. Betul. Jadi antara bos sama karyawan nggak ada bedanya karena sama-sama saling menghargai dan terus sama-sama manusia biasa gitu. Karena bosnya juga dulu merintis dari nol sehingga mencapai kesuksesan sekarang, terus bisa mencapai mengumpulkan motor sebanyak ini puluhan unit. Ini sekarang ada berapa unit? Sekitar 30-an. 30 unit untuk dijual semua Mas Bro. Nah jadi buat teman-teman kesini tinggal milih saja nanti. Oke, you next time untuk lanjut. Oke Mas Bro, mungkin itu saja dari kami dan terima kasih banyak sudah nonton. Dan ini saya minta pesan dari Mas Firman. Ya. Seperti apa sih untuk inspirasi buat teman-teman yang ingin memulai berdagang motornya? Intinya sabar itu Pak. Inti. Sabar itu yang penting. Intinya sabar ya. Mm-mm. Terus Terus, selain sabar, selain sabar tuh yalah, namanya kita jangan malek lah ngiklannya kan. tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat berjuang dan berdoa. Mudah-mudahan kalian sukses di dunia dagang motor atau menjadi ulo. Nah jadi tidak masalah, yang penting kan kita kan jual beli. Kalau yang namanya Cari yang halal lah. iya betul, Cari ketimbang rezeki kita halal. betul, lebih baik kita mengambil uang komisi daripada kita berbohong gitu. Ya. Oke, itu pesan dari kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini untuk channel Yunarsan hari ini. Dan buat teman-teman semoga kalian sehat selalu dan hindari narkoba, jauhi kejahatan, dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.